Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Rio Agustin. Ya, kali ini saya akan melakukan semacam trip ya. Tripnya lumayan panjang ini ya, membutuhkan 3 hari gitu. Jadi tujuan saya itu yang pertama mengelilingi apa ya, Pulau Jawa gitu ya. Jadi dengan kereta api gitu. Dan ini kebetulan tuh saya tuh mendapatkan semacam promo ya dari PT Kereta Api, dan itu saya manfaatkan gitu waktunya itu. Oke, dan ini tiket saya ya. Oke, nah ini saya berangkat di tanggal 31 Juli ya 2014. Yang pertama dengan menggunakan kereta api Argo Parahyangan ya, yang berangkat tuh jam 11.20 waktu Indonesia Barat. Nah itu saya tuh sudah melakukan pengecekan boarding ya. Dan ini foto saya ya, itu kayak semacam lagi selfie gitu, kayak lagi catwalk gitu ya. Lagi peragaan, semacam peragaan busana gitu. Lihat itu gayanya itu. Agak aneh juga gitu, gaya-gayaan gitu di stasiun Gambir gitu. Nah itu tidak ada yang negur. Tapi is oke lah. Nah ini barang bawaan saya ya. Oke, itu ada topi, tas. Nah ini saya selfie lagi ya. Oke, nah ini cukup tampan juga ya. Sebenarnya sih nggak tampan-tampan amat. Emang lagi posisinya aja lagi ya pengen selfie gitu ya. Duduk-duduk santai sambil nunggu kereta datang. Nah ini stasiun Gambir ini ya nggak terlalu sepi ya, ada ramai juga sih ya, terutama tuh yang mau berangkat ke mana, ke Bandung ya. Nah ini penumpangnya udah mulai banyak ya. Oke, nah ini oke sih, kita cek dulu ya jadwalnya ya. Oh iya, ini apa, ini buku panduan saya ya. Buku panduan ini ya saya gunakan untuk apa ya, mengecek kereta-kereta yang akan saya taiki selanjutnya gitu. Setelah dari Bandung gitu ya. Oke, nah ini sebentar lagi kereta saya akan datang ya. Oke, kita saksikan ya kedatangannya. Oke. Dari jalur 1 akan segera masuk kereta api Argo Parahyangan ya, dan ini dibawa dengan lokomotif CC 206, yaitu loko terbaru ya. Oke, nah ini rangkaiannya sudah merapat di jalur 1 ya, jalur 1 stasiun Gambir. Oke, dan itu kereta saya tuh posisinya tuh ada di kereta nomor 3 ya, dengan nomor bangku 10 Delta gitu ya. Oke, nah ini kita saksikan ya kereta saya ya, yang berangkat maksudnya yang datang dari Bandung menuju Gambir, dan selanjutnya akan berangkat kembali dari Gambir menuju Bandung. Oke. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada penumpang kereta api Argo Parahyangan dari Bandung. Anda telah tiba di stasiun Besar Gambir. Perlu kami ingatkan sebelum Anda meninggalkan tempat duduk agar memperhatikan kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kami atas nama Oke, setelah para penumpangnya turun ya, yang dari Bandung. Nah, ini saya sengaja ya masuk melewati kereta restorasi ya. Jadi saya penasaran aja gitu, apa interiornya gitu, terutama kursi-kursinya. Nah, ini kursi saya ya, nomor nomor tempat duduk saya gitu. Nah, ini kursinya cukup nyaman juga gitu ya. Ini agak empuk-empuk gimana gitu. Wah, ini cukup mewah juga ya. Oke, kereta Argo Parahyangan ini. Nah, ini saya mendapatkan kereta yang jendelanya besar ya. Jadi
dia tuh disebut kereta satwa gitu, yang jendelanya tuh besar-besar ya. Ya cukup lumayan juga gitu untuk mendapatkan apa foto-foto apa maksudnya pemandangan yang bisa saya foto gitu. Oke. Oke, mohon maaf ya, ini kakinya agak nyeleneh gitu ya. Ya itu kebetulan tuh penumpang di sebelah saya itu tidak ada ya. Oke, nah ini kondekturnya datang dan ini tiket saya sudah dibolongi ya oleh kondektur. Oke, nah ini saya agak terpulas gitu pas di saat kereta udah mulai berangkat. Oke, ini selanjutnya kalau tidak salah tuh kereta akan sebentar apa maksudnya sebentar lagi akan masuk di stasiun Bekasi ya. Nah ini kondisinya apa nih video yang saya ambil apa di dalam kereta ini ya, emang itu penumpangnya saya tuh sangat beruntung gitu ya, dan tidak ada penumpang sama sekali gitu di sebelah saya gitu dengan tiket harga cuman berapa ya, 49.000 ya. Coba saya lihat dulu. Oke, oh iya bener 49.000. Jadi mendapatkan dua bangku gitu. Oke, nah ini jalur sebelah kanan ini adalah jalur apa ya? Kereta angkutan batu bara ya. Jadi semacam babarendek gitu, babarandek apa ya? Jadi kereta batu bara rangkaian pendek gitu ya. Nah ini jalurnya tuh ada di sebelah kanan stasiun Bekasi ya. Nah, kereta angkutan batu bara ini nanti selanjutnya tuh dikirim gitu ke pabrik apa, pabrik Indosemen gitu ya, jadi semacam pabrik semen gitu untuk apa digunakan untuk pembakarannya gitu, maksudnya untuk di pabriknya gitu. Oke, nah ini sebentar lagi kereta Argo Parahyangan akan merapat ya di jalur 4 gitu ya. Oke, nah itu apa ada beberapa kereta babarandek yang standby ya. Oke, nah itu sebelah kiri itu apa ada komuter lain juga ya yang lagi standby juga gitu di jalur berapa tuh, mungkin antara jalur 2 jalan dan jalur 3 gitu ya. Oke. Nah ini cukup lumayan berisik juga ya di dalam kereta ini karena banyak anak kecil gitu ya. Oke. Nah ini kereta sudah apa ya, berhenti normal gitu ya di stasiun Bekasi. Oke. Oke. Ya, sambil menunggu keretanya berangkat kembali, ini saya kebetulan ada Prami ya, apa Prama gitu. Jadi Prami itu semacam pramugarinya kereta api sebutannya gitu. Nah, ini saya iseng-iseng aja tuh foto dia tuh datang tuh sambil menjajakan makanan gitu ya di saat kereta berhenti di stasiun Bekasi gitu ya. Oke, nah jadi saya tuh pas kebetulan lagi lapar ya langsung pesan makanan gitu ya. Oke. Nah, ini apa pramanya ya yang membawa makanannya, dan ini makanan saya ya apa Japanese food ya. Oke. Ya untuk rasanya sih ya lumayan sih nggak, dan itu harganya tuh cukup mahal juga ya 35.000 ya. Oke. Oke, nah ini sambil apa menikmati makanan apa dari apa yang dijajakan pramadam praminya kereta api. Nah ini kereta api Argo Parahyangan tuh melintas langsung ya di stasiun Kelari gitu. Nah ini ada berapa apa gudang-gudang ya, mungkin nih gudang penyimpanan apa ya, pupuk mungkin ya, mungkin bisa aja semen gitu, jadi kayak semacam buat angkutan apa material apa barang-barang gitu di sana disimpan gitu. Oke. Nah, ini perjalanan apa lumayan jauh apa lama juga ya, sekitar 2 jam berapa ya? 50 menit ya. Ya mungkin sekitar 3 jaman gitu ya. Oke. Oke. Nah, itu apa ya? Nah, ini kondisi keretanya aduh mohon maaf ya. Emang dasar ke bangku di sebelah saya tuh kosong, jadi kaki saya tuh suka nyeleneh gitu ya. Pengen senderan gitu. Oke. Dan itu sayangnya tuh saya pengen nonton TV tapi TV-nya nggak
malah nggak ada channel gitu, nggak ada sinyal gitu. Aduh, gimana ini? Kereta sekelas Argo Parahyangan tapi TV-nya malah begitu, nggak ada tayangan sama sekali. Aduh, ya sudahlah, kita nikmatin aja lah perjalanan ini. Perjalanan sekitar ya 3 jam lah ya menuju Bandung gitu. Oke. Ya, mengenai apa ya, tadi tuh masalah momoan ya, promoan gitu ya. Oke, yaitu tiket yang aslinya itu tuh sebenarnya tuh untuk kelas eksekutif itu yang apa ya, berangkat dari Gambir menuju Bandung itu tuh sekitar 120-an ya. Jadi ini setengah harganya gitu yang saya dapat itu. Jadi sekitar cuman berapa? 49.000 gitu yang saya bayarkan gitu. Oke. Nah, ini tiket ini saya belinya tuh online gitu ya. Apa? Jadi pas gini, waktu itu ceritanya tuh saya tuh iseng-iseng ya melihat Twitter gitu ya, Twitternya PT Kereta Api gitu. Ya, jadi kereta api itu, maksudnya PT Kereta Api itu dia menawarkan semacam promo gitu ya, tiket-tiket kereta api di hari-hari tertentu gitu ya. Dan itu bukan di saat weekend sih, tapi ini di saat weekday. Oke, hari kerja gitu. Oke, oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini sebentar lagi nih kereta Argo Parayangan akan apa? Melintas langsung ya di stasiun Cikampek gitu ya. Oke. Nah, lanjut mengenai masalah promoan tadi ya. Mengenai saya iseng-iseng melihat di Twitter itu, saya tuh udah ada rencana planning gitu ya. Gimana caranya apa? Saya tuh jalan-jalan lagi gitu keliling Jawa gitu. Tapi untuk rutenya tuh di apa? Saya mulai tuh dari stasiun Bandung gitu ya. Nanti selanjutnya tuh ya mungkin naik kereta apa gitu di sana gitu ya. Nanti ya kita lihat aja dari video ini gitu ya. Nah, ini ya kereta Argo Parahyangan sudah melintas langsung ya di stasiun Cikampek, jadi tidak berhenti ya. Emang di jadwalnya sendiri emang dia tidak berhenti gitu di stasiun Cikampek. Oke. Nah, itu kalau tidak salah tuh dari kejauhan itu turntable ya. Turntable itu dulunya tuh digunakan untuk apa, lokomotif uap ya. Jadi lokomotif uap yang dulu itu tuh panjang-panjang. Nah, itu kelihatan tuh turntable-nya tuh agak besar gitu ya. Nah, ini tower air ya. Jadi untuk kereta uap itu sendiri gitu ya. Apa yang ada di stasiun Cikampek dulunya tuh, dulu tuh ada banyak gitu ya. Kereta-kereta uap itu ada di stasiun Cikampek. Oke. Ya, kembali lagi mengenai masalah promoan ya. Oke, itu selain promoan untuk rute Gambir Bandung, nah itu ada juga promoan yang rutenya tuh dari Gambir Cirebon. Kalau nggak salah tuh harganya tuh 99.000 gitu ya. Dan ada juga jurusan Gambir Semarang. Nah, itu sama tuh dihargai 99.000 dan termasuk sorry. Oh ya, sorry, kalau untuk yang Gambir Cirebon itu cuman 49.000 ya, hampir sama gitu yang jurusan apa Bandung gitu ya. Nah, oke, kalau yang untuk Semarang sampai ke Surabaya itu cuma 100.000, termasuk juga yang Gambir ke Jogja, Solo ya, dan sampai Surabaya Gubang itu cuma 100.000 ya, pokoknya cukup murah gitu ya. Oke. Ini saya ambil tuh apa, keberangkatannya tuh di hari weekday gitu ya. Jadi dari hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Nanti tuh di hari Minggunya tuh saya beristirahat gitu ya. Ya, emang sih saya sih emang harus mengorbankan cuti saya gitu ya, yang tadinya digunakan untuk pulang kampung tapi ini malah buat jalan-jalan gitu ya, ngelilingin Jawa gitu ya dengan kereta api. Oke. Nah, ini kereta Argo Parayangan sebentar lagi akan melintas langsung di stasiun Purwakarta ya. Oke. Nah, jadi begitulah saya mendapatkan promoan itu gitu.
Dan untuk promonya sendiri itu apa dijualnya itu melalui online ya. Oke. Dan itu baru keluar itu tuh di pukul 00, maksudnya di jam 00, jam 12 apa ya, tengah malam gitu ya. Itu dan itu sampai rebutan gitu ya. Oke. Kan dulunya itu kan penumpang-penumpang kereta api itu dia lebih senang apa ya, pesan tiket tuh di stasiun ya. Oke, nah ini kita sudah apa, Argo Parahyangan sudah melintas langsung ya di stasiun Purwakarta gitu ya. Oke, lanjut ya. Penumpang itu dulunya tuh lebih senang apa, pesan tiket tuh di stasiun ya, dibandingkan melalui online gitu ya, apalagi melalui websitenya PT Kereta Api gitu. Jadi nggak semua orang tahu gitu. Nah itu tapi ya cukup ada perjuangan juga sih saya sih untuk mendapatkan tiket itu gitu. Jadi caranya saya itu untuk mengisi formnya di online itu saya cukup copy paste gitu. Nama saya itu udah ada tersedia di mana tuh di Totopedia. Jadi saya tinggal copy paste udah selesai, bayar beres. Oke. Dan itu bayarnya tuh melalui apa ya, online juga sih, ada e-banking, ada apa, melalui ATM. Dan itu pas pas kebetulan saya yang lagi nggak punya e-banking, ya udah saya bayar pakai ATM gitu ya. Jadi itu saya tuh begitu selesai apa, booking di sekitar apa ya, selesainya tuh kalau nggak salah tuh sekitar setengah 1 pagi gitu ya. Nah itu saya langsung keluar rumah mencari ATM yang masih online gitu ya, yang masih jalan. Nah itu pas kebetulan itu ada apa ya, semacam minimarket gitu yang ada ATM-nya gitu. Ya, semacam di Alfamart atau Indomart gitu ya. Kok jadi promosi sih? Nah itu tuh lihat tuh keretanya meliuk-liuk ya. Aduh, pemandangannya sangat bagus sekali gitu di apa, di sekitaran apa, daerah Daop 2 gitu, maksudnya tuh Daop, daerah operasinya Bandung gitu ya, Daop 2 gitu. Saya suka gitu apa, naik kereta api gitu karena saya tuh untuk merelaksasi apa, menikmati pemandangan itu ya dengan dengan naik kereta api gitu, apalagi ada prama-prami, prami-praminya ini, bukan pramanya sih. Maksudnya praminya gitu ya, lumayan cantik gitu. Iseng-iseng aja nih saya videoin, kadang saya foto. Aduh, dasar nakal tuh saya ini kalau lagi naik kereta itu. Ya emang pemandangan itu macem-macem gitu ya. Oke. Nah ini kalau nggak salah tuh kereta api Argo Parahyangan akan melintas langsung di terowongan Sasak Saat ya, kalau nggak salah namanya itu Sasak Saat ya. Agak aneh juga ya. Oke. Oke. Nah ini pemandangannya ya, cukup apa, lumayan bagus gitu, saya suka gitu. Oke. Dan itu saya apa, mendengar deruannya roda-roda apa, yang melewati apa, semacam rel gongsol ya. Jadi rel yang buat menahan kereta api itu tidak anjlok gitu ketika melintasi apa, medan apa yang berat gitu, apalagi tikungan-tikungan yang berat gitu, kayak macam belokan gitu ya. Oke. Ya, kita saksikan ya. Ini sebentar lagi apa, kereta Argo Parahyangan sebentar lagi akan melintasi apa, terowongan saat apa, Sasak Saat ya namanya tuh, terowongan Saat. Ini untuk apanya tuh, panjangnya itu berapa ya? Mungkin sekitar 1 kilo gitu ya, mungkin sekitar 1000 meter gitu. Nah itu saya udah apa, saya sih emang bukan tukang yang suka ngukur-ngukur jarak apa sih terowongan gitu, apalagi terowongan ini tuh apa, saya belum pernah masuk gitu, apalagi yang terowongan yang pertama kali saya jelajahin itu tuh ya cuman terowongan Pandeglang gitu ya, Lampengan gitu, Lampengan, sorry, Pandeglang lagi. Lampengan yang ada di daerah lintas Sukabumi Cianjur. Kondisinya lumayan gelap ya, tapi itu gelap di luar loh, bukan gelap di dalam. Kalau gelap di dalam mah bisa bahaya juga ini, ibaratnya kan mati lampu. Oke.
Nah ini kereta ini emang tidak cepat ya ketika melintasi terowongan ini, terowongan satu saat. Jadi dia kecepatannya tuh di sekitar 40 kilo, sekitar 50 kilometer gitu per jam. Oke. Nah ini terowongannya itu cukup gelap ya, tidak ada lampu-lampunya gitu. Kalau menurut orang sih kalau terowongan itu terkenal angker gitu ya. Saya kurang tahu lah, mungkin itu omongan orang aja gitu dibilang angker gitu. Tapi ya namanya angker itu kan kadang-kadang kalau kita nggak kita kita masuk ke dalam terowongan itu harus harus waspada gitu ya. Ya saat di, kereta ada yang lewat, kita harus cepat-cepat berlindung gitu, jangan sampai kita terhantam gitu ketika kereta api melintas. Oke. Nah, ini sebentar lagi kereta Argo Parahyangan akan melintas langsung stasiun Sasak Saat ya. Oke. Nah, ini oke, ini colokan listrik. Nah, itu minuman apalagi ya. Nah, ini kursi sebelah saya kosong. Aduh, oke. Ya cukup menyenangkan gitu perjalanan saya itu lagi menggunakan kereta api Argo Parahyangan. Ya, terlihat bagus ya itu melihat lokomotif meliuk-liuk melintas melewati belokan menuju ke stasiun Sasak Saat ya. Oke. Nah, ini pemandangan-pemandangan di saat kereta Argo Parahyangan melintas langsung jembatan Cikubang ya. Oke. Nah, selanjutnya akan melintas langsung jembatan jalan tol ya, Oke. Nah, ini Nah, ini jembatan Cikubangnya. Oh, tuh kelihatan ya jalan tolnya ya. Oke, pemandangannya sangat bagus gitu dan saya tuh suka gitu ya. Oke. Nah, ini ya itu melintasi jembatan jalan tol Jakarta Bandung ya. Oke. Dan itu selanjutnya kereta Argo Parahyangan berbelok dan akan melewati jembatan Cikubang. Nah, ini jembatan Cikubang itu agak ekstrim ya jembatannya ya, dan itu paling tertinggi gitu ya. Dan kalau lihat ke bawah itu berasa kayak ada di jurang gitu ya. Dan itu saya tuh agak takut gitu kalau lihat ke bawah gitu. Apalagi dengan ketinggiannya tuh, aduh. Saya tuh kalau ngebayangin orang jatuh dari atas jembatan itu udah nggak tahu dah. Oke. Ya pokoknya tuh sangat mengerikan lah itu jembatan Cikubang itu. Saya nggak tahu lah itu. Itu waktu zaman Belanda itu kenapa ya dia ngebangun jalur kereta api itu kok melewati jalur-jalur yang sangat ekstrim gitu ya. Oke. Nah, itulah kehebatan peninggalan jadi ini jalur kereta api ini peninggalan zaman Belanda ya, zaman jajahan ya. Tapi yang saya salut itu tuh pekerjanya gitu, pekerjanya itu tuh dari pribumi-pribumi yang udah berjuang gitu ya, untuk membangun jalur kereta api ini gitu dengan medan yang sangat berat. Oke. Dan itu termasuk insinyur-insinyur Belandanya itu tuh sangat luar biasa gitu ya. Saya nggak tahu loh itu apa dulunya itu tuh orang pemikirannya tuh kenapa nggak melewati jalur-jalur yang agak landai maksudnya tidak usah melewati jalur tebing gitu. Nah, ini kan agak mengerikan gitu ya, dan itu sangat ekstrim gitu. Oke. Nah, ini sebentar lagi kereta api Argo Parahyangan akan melintas langsung stasiun Padalarang ya. Oke. Nah, itu di jalur sebelah kanan kanan saya ya, yang maksudnya di tengah-tengah jalan raya itu adalah jalur kereta api yang menuju Bogor, Sukabumi sama Cianjur ya.
Dan itu sangat yang sangat disayangkan tuh jalur ini tuh sudah tidak digunakan gitu, dan saya nggak tahu kapan gitu bisa dioperasikan kembali. Dan itu katanya tuh jalur ini juga cukup ekstrim gitu ya, sampai saya nggak tahu lah itu mungkin perlu diperbaiki lagi apa gimana gitu. Oke, harusnya tuh kalau ini jalur ini aktif, nah itu lengkaplah sudah saya menjelajahi apa eh, Pulau Jawa ini dengan kereta api gitu. Oke. Nah, ini sebentar lagi jalurnya akan menyatu ya, melewati jalur utama gitu ya, yang menuju Bandung gitu. Oke, nah ini sebentar lagi kereta Argo Parahyangan akan melintas langsung stasiun Padalarang. Nah, itu stasiun Padalarang itu cukup besar ya. Oke, dan stasiun Padalarang ini melayani kereta lokalan ya, dari dari Padalarang menuju Cicalengka ya. Oke, nah ini ya bentar lagi ya akan memasuki stasiun Padalarang. Dan itu cukup megah gitu ya stasiun ini, cukup besar gitu. Oke, nah itu dilihat tuh, waduh ramai juga ya penumpang-penumpang ini ya, maksudnya di stasiun Padalarang, mungkin mereka lagi menunggu kereta lokalan gitu ya. Oke, nah ini di selama melintasi stasiun ini nih, kereta api Argo Parahyangan tuh langsung ngebut gitu ya, karena ini jalurnya menanjak loh. Iya, ini emang menanjak jalurnya menuju stasiun Bandung itu. Dari Padalarang menuju stasiun Bandung tuh menanjak ya. Oke. Nah, ini sebentar lagi ya, tinggal berapa jam lagi gitu ya. Maksudnya tinggal berapa menit lagi gitu. Kereta Argo Parahyangan akan sampai di stasiun Bandung. Nah, ini melintas langsung di stasiun Cimindi ya. Ini stasiun yang berada di daerah operasi Daop 2 ya. Oke, nah itu dia melayani kereta lokalan gitu ya, yang untuk yang kereta maksudnya kereta yang berhenti di tiap stasiun gitu. Oke, karena ini sebentar lagi akan sampai ya, saya akan bicara apa lagi ya. Oke, ya paling-paling ya paling saya sih untuk promoan tuh tadi saya udah bicara ya, gimana cara mendapatkannya gitu. Dan untuk untuk perjalanan menggunakan Argo Parahyangan ini ya, bagi saya tuh ya cukup oke lah. Oke. Dan itu yang saya senang itu yang mendapat bangku sebelah kiri saya gitu yang kosong gitu. Jadi kesannya satu tiket dapat dua bangku. Nah, itu yang paling utama, itu yang saya senang gitu. Merasa kayak sultan gitu. Oke. Aduh, oke. Nah, ini sebentar lagi kereta api Argo Parahyangan akan melintas langsung stasiun Andir Andir. Nah, ini di stasiun Andir ini nanti akan ada percabangan ya. Di sebelah kanan itu akan melewati stasiun Ciroyom. Oke. Nah, itu termasuk kereta api maksudnya stasiun yang melayani kereta api lokalan juga ya, dari Padalarang menuju Cicalengka gitu. Kadang tuh saya tuh pengen gitu naik kereta itu gitu, kereta lokalan ini, cuman waktunya aja sih. Kadang-kadang tuh saya tuh nggak sempat gitu ya untuk merasakan kereta lokalannya Daop 2 Bandung gitu. Nah, itu emang jadwalnya sih cukup banyak gitu ya, kereta lokalan ini. Oke, nah ini sebentar lagi akan melewati stasiun Andir ya. Oke, ini stasiunnya ini cuman terdapat dua jalur ya. Nah, itu cuman jalur lurus aja gitu. Dan setelah melewati stasiun Andir ini akan ada percabangan gitu menuju stasiun Ciroyom. Oke. Nah, ini ya. Nah, itu percabangannya ya. Oke. Bisa kita lihat gitu.
Dan ini apa jalurnya tuh abang kesannya tuh udah lama ya gitu. Oh iya nih kita apa berpapasan dengan kereta lokalan Bandung ya, kayak yang sedang berhenti. Jadi dia menunggu kereta Argo Parayangan lewat. Setelah itu dia baru bisa berangkat kembali menuju stasiun Andir gitu. Oke. Waduh ngeblur lagi, woi ngeblur ngeblur. Di kameranya gimana sih? Mungkin udah cukup lelah juga ya kamera ini. Saya gunakan apa ya untuk merekam apa selama perjalanan menggunakan kereta api Argo Parahyangan. Oke, nah ini kondisinya ya. Oke. Nah itu ya, itu sinyal masuknya ya. Cuman tunggal ya. Harusnya tuh sinyal masuknya tuh ada dua gitu lengannya gitu. Nah ini cuman tunggal gitu. Cuma satu. Oke. Nah ini sebenarnya tuh stasiun Ciroyom itu tuh dulunya tuh ada berapa percabangan lagi menuju gudang gitu ya, apa gudangnya stasiun Bandung gitu. Dan itu lumayan banyak gitu jalur-jalurnya. Oke. Nah ini yang paling lucu itu ya stasiun ini Ciroyom ini dia tuh terpisah gitu ya, apa jalurnya punya jalur sendiri gitu dibanding dengan jalur utamanya gitu yang sedang dilewati kereta api apa Argo Parahyangan ini gitu. Ya emang sih dulunya itu emang ada percabangan gitu di sananya itu yang sebelah kanan menuju stasiun gudang apa maksudnya gudang gitu. Oke. Nah ini ya, ini di tengah-tengah ini nih, kalau nggak salah tuh akan melewati apa ya, diponya ya. Mungkin udah lewat kali ya tadi ya, udah kelewatan ya. Oh ini jalur-jalurnya ya, jalur diponya tuh. Udah kelewatan tadi itu yang barusan tadi gitu. Jadi semacam dipo apa, penyimpanan lokomotif gitu. Oke, oke. Nah, ini kita saksikan kembali ya jalur-jalurnya apa kereta api apa Argo Parahaya apa rel-rel yang menuju stasiun Bandung gitu ya. Yang jelas sebelah kanan itu dikhususkan untuk kereta api lokalan ya, lokalan Bandung. Jadi ya kalau untuk kereta apa yang semacam Argo Parayangan sama yang lain-lainnya itu ya melewati jalur ini yang saya lewati ini lintas ini gitu. Nah itu sebelah kirinya itu arah sebaliknya gitu ya. Cuman nggak saya kerekam gitu karena posisi saya sih emang lagi ada di sebelah kanan gitu. Kalaupun misalkan di sebelah kiri saya ada yang kosong gitu, yang ternyata masih ada apa? Ternyata ada penumpangnya. Jadi saya nggak bisa bolak-balik untuk ngerekam kanan kiri gitu. Oke. Jadi yang saya fokuskan ada di sebelah kanan aja. Oke. Nah ini kita akan melewati jembatan Jalan Raya apa ya Bandung apa ya, tapi saya lupa tuh namanya apa. Oke, itu ada salah satu apa gerbong ya, gerbongnya sudah tidak terpakai. Oke, oke, ya ini stasiun Bandung itu cukup unik ya, apa jalurnya banyak ya. Oke, nah ini ada kereta apa ya nih? Ini namanya ini kereta parcel ya. Oke, digandeng dengan kereta kelas bisnis ini ya. Jadi kalau untuk yang apa liverinya biru gitu ya, yang di bawahnya itu biru apa oranye hijau itu yang garis-garisnya itu. Nah, ini kereta api apa ya? Ini kalau tidak salah tuh kereta api Mutiara Selatan ya. Oke. Dua apa jurusannya tuh Bandung Surabaya ya. Oh, saya udah lupa lagi sih. Oke. Oke. Nah, ini tuh ada tower-towernya ya. Oke, ini cukup besar juga ya stasiun Bandung itu. Oke. Ini apa ya? Ini apa di kantor-kantor kali ya, tapi saya kurang tahu ini banyak yang dibongkar-bongkar juga sih itu. Oke, itu ada pembangunan juga ya itu. Kurang tahu lah. Tapi yang jelas sih saya udah sampai ya di stasiun Bandung ini.
Dan itu untuk selanjutnya saya kurang nanti kita lihat aja lah apa video selanjutnya gitu. Nanti kita apa maksudnya saya akan naik kereta apa gitu. Jadi ya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton di channel Rio Agustin. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.